Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Ngobrol bareng petani. Pada acara hari ini luar biasa sekali ya. Saya diberikan kesempatan lagi untuk bertemu sosok Pak Budi ini. Beliau adalah yang kemarin membahas masalah pengolahan lahan sampai perawatan fase vegetatif ya Pak ya. Alhamdulillah ini saya bisa dikasih kesempatan lagi Pak. Mas terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke Pak, untuk kemarin kan biar petani nggak penasaran nih. Kemarin kita sudah bahas di masalah awal tanam, pengolahan perawatan vegetatif ya. Iya, perawatan vegetatif. Berarti setelahnya tuh menjelang ke generatifnya itu. Ya. Menurut tips and trik dari Pak Budi itu bagaimana sih Pak untuk menjelang ke vegetatifnya itu Pak? Jadi gini, untuk tanaman cabai itu kan hanya melalui 2 fase. Oh ya, Satu fase vegetatif dan masuk ke fase generatif. generatif benar. Nah, jadi untuk dari peralihan fase vegetatif ke generatif itu saya biasanya sering menganjurkan untuk memberikan pupuk susulan. Nah, disitulah lubang yang ketiga di antara jarak tanaman tersebut itu baru digunakan. Nah, itu fungsi dari lubang ketiga. Nah, itu kita taruh pupuk susulan. Nah, untuk memacu supaya tumbuhnya serempak nutrisi itu kan jadi kebagi 2 di pertumbuhan sama pembungaan supaya tidak telat suplai nutrisinya. Nah itu Sobat Tani yang belum tahu nih kenapa Pak Budi tadi membahas tentang pupuk susulan, boleh ditonton di part 1 kami ya. Ya. Oke. Nah tadi untuk pupuk susulan sendiri biasanya diberikan itu pas usia berapa Pak? Nah, jadi kalau pengalaman saya itu ada 2. Ya? Ada 2 metode. Kita relatif untuk mengaplikasikan di musim, 2 musim. Kalau musim kemarau, anjuran sahabat tani itu di umur paling enggak itu 65 hari. 65 hari ya? 65 hari setelah tanam. Akan tetapi kalau di musim penghujan paling enggaknya di kisaran 80 sampai 90 hari baru diberi pupuk susulan. Oh, itu kenapa harus kayak gitu Pak Budi? Kenapa nggak disamain aja gitu? Jadi kan gini, saya kalau di musim kemarau ya menganjurkan lebih maju. Oh, lebih maju. Lebih maju. Karena rata-rata di musim kemarau itu pertumbuhannya tidak seperti di musim penghujan. Lebih gimana ya, kurang nutrisi karena terlalu guludan kering atau media kering, tidak ada sama sekali curah hujan, otomatis nutrisi yang masuk ke tanaman itu kurang. Jadi sebelum katakanlah tanaman itu terkena apa bahasanya, kecentet, kalau bahasa Jawa itu kecentet. Kecentet itu sudah tua tapi kerdil. Kerdil. Nah, maka dari itu antisipasinya kita pupuk susulannya lebih maju. Tapi sebaliknya kalau di musim penghujan, tanaman itu kandungan nitrogen dari air hujan ataupun apa itu banyak, cepat subur. Saya suruh para petani untuk mundur pemberian pupuk susulannya supaya tidak terlalu kesuburan. Ya. Nah, kalau mundur otomatis di kisaran 80-85 hari itu kan sudah masuk ke fase generatif matang, pembakalan bunga sudah full, baru masuk pupuk susulan. Saya tertarik nih Pak Sobat Tani nih. Fase generatif matang ya, itu ada istilah lain. Fase generatif matang itu fase di mana bakal buah itu udah banyak serempak, gitu. Serempak. Dari tunas air sampai batang utama itu bareng. Bareng gitu. Nah, itu. Biasanya kalau fase generatif matang itu ada nggak sih kendala-kendalanya Pak? Banyak, malah lebih banyak itu. Malah lebih banyak ya? Lebih banyak. Karena nanti dari sisi lalat buah, banyak kendala. Itu nanti pasti kita
lalat buah ya satu. Satu lalat buah ya. Kendala Catat ya, Sobat satu Tani. lalat buah. Yang kedua bunga banyak tapi nggak nyantel, Bunga banyak. rontok. Rontok. Iya, buah. nggak jadi bakalan buah. Itu juga momok bagi petani. Terus ketiganya apa lagi, Yang Pak? ketiganya lagi buahnya itu tidak bisa besar kalau terlalu bunganya banyak. Oh gitu, Pak. Nah, jadi untuk antisipasi ya kita pacu dengan pupuk susulan. Pupuk susulan itu. Karena kalau tanaman sudah masuk generatif, cuma kita kocor, ya kurang lah. Untuk asupan satu pohon per 200 mili air itu kurang menurut saya. Oh, berarti pupuk susulan itu memang kadar untuk pupuk susulannya sendiri ditentukan dari apa namanya tuh? Relatif kalau saya Mas, jadi relatif untuk Berarti budget nggak ya. Nggak harus katakanlah banyak. per tanaman harus 3 sendok, 4 sendok. Nggak. Itu relatif kita sesuaikan budget kita. Sama yang nomor 1 itu kita sesuaikan pas waktu harga cabai saat itu. Oh gitu. Kalau di saat itu harga cabai bagus, kita berani volume ditambahkan, katakanlah 5 sendok, 4 sendok. Karena kan kemungkinan nanti panennya lebih maksimal. Tapi jika harga di bawah 25.000, katakan 15, ya kita 2 sendok sudah cukup. Oke lah, kayak itu dari tips and trik dari Pak Budi ya mengenai pupuk susulan, dan ada beberapa mungkin banyak serangan-serangan hama dan penyakit juga ya Pak ya. Nah untuk penyakitnya sendiri itu biasanya yang terjadi pada fase generatif itu apa saja sih Pak penyakitnya? Ya nomor 1 itu lalat buah. Oh, lalat buah ya. Lalat buah itu pasti. Waktu pas masuk generatif, bunga banyak-banyaknya itu lalat buah. Jadi lalat buah itu kebanyakan buah pertama itu nggak sampai merah udah rontok. Oh udah rontok. Nah, jadi itu jelas sekali merugikan para petani. Buah yang pertama itu pasti super. Itu malah nggak panen, rontok. Oke Sobat Tani pasti tahu kan untuk lalat buah itu pengendaliannya pakai apa? Coba komen di bawah Sobat Tani. Oke Pak, setelah itu kan ada fase seperti ini nih. Ya, ini kan fase ada yang bunga. Tapi ini umur ini agak mundur ya. Biasanya kalau di pesawahan di dataran menengah itu 85 hari sudah merah. Ini sudah 96 hari nih. Ini udah panenan keberapa Pak atau belum malahan? Ini mah belum sama sekali. Oh belum sama sekali. Karena ya itu kemarin pas saatnya full bunga serempak, nggak ada hujan di sini. Ini udah di sini itu udah sekitar 1 bulan lebih nggak hujan. Nggak hujan ya Pak ya? Iya. Jadi ekstra lah. Paling nggak ya kocor. Karena kan kalau saya untuk pengairannya saya aliri air di paritnya saya nggak berani, resiko lah. Berarti kocornya ya tuh kocor pakai genset bisa, air biasa saja sudah cukup. biasa. Karena kan nutrisi sudah masuk di pupuk susulan. Oh di pupuk susulan itu kita kocorkan di lubang pupuk susulan supaya nanti pupuk susulannya terkena air dan bisa terurai dengan optimal. Itu saja. Lebih irit ya. Nah itu Sobat Tani tips and trik dari Pak Budi mengenai untuk fase generatifnya biar Sobat Tani tidak penasaran yang dari kemarin komen-komen. Inilah jawabannya di sini ya Pak ya. Ada pupuk susulan yang lebih maju kalau di musim kemarau ya. Terus pupuk susulan yang agak mundur di musim penghujan. Seperti itu. Terus untuk pengendalian biasanya di fase generatif itu banyak seperti lalat buah mungkin ya, atau ulat mungkin Pak ada? Ya ulat ada, kebanyakan ulat yang sulit dikendalikan atau dibasmi itu ulat, kalau di sini namanya ulat lutung. Ulat yang coklat kehitaman. Itu di tanah atau di tanah? Oh di tanah. Jadi sembunyinya itu di dalam mulsa. Tapi kalau mulai jam ya malam itu keluar naik ke atas merusak buah cabai. Nah, ya Sobat Tani ya, yang apa namanya itu yang ulat bor, ada yang mengatakan ulat bor itu. Itu termasuk hewan nokturnal berarti. Iya. Dia mencari makan pada malam hari. Hari. Oke, Pak Budi, tadi kan kita sudah bahas masalah pemupukan ini ya, maju sama susulan gitu sama ya. antisipasi lalat buah ya. Oh iya benar sekali. Berarti kan sekarang untuk
pengendalian funginya tuh di masa generatif tuh bagaimana sih Pak Budi? Biasanya tuh di masa generatif tuh jamur apa sih yang menyerang di tanaman cabai itu? Ya, untuk yang paling sulit itu seperti busuk batang ya. Busuk Nah, batang. Ya? kalau antraknos ataupun cacar buah ataupun patek itu masih tidak terlalu khawatir. Kalau itu, kalau Tapi busuk batang, fusarium itu momok sekali. wah, itu Pak Budi punya tips and trick sendiri nggak untuk Ada, mengatasi itu? iya. Itu bagaimana Pak? Jadi kalau saya itu menyarankan, sering-sering saya juga tidak capek-capeknya untuk menyarankan para petani. Nomor satu itu kita buat tanaman sesehat mungkin. Sesehat mungkin. Sesehat berarti, mungkin. Berarti dari tanahnya dulu. Berarti, Iya, Pak? dari pondasi Pondasi awal, awal itu harus pengolahan sudah sehat. lahan itu harus sehat. Nah, untuk menyehatkan tanaman gimana caranya? Kita suplai nutrisi secara tepat dan akurat, konsisten. Ya, kalau tanaman sehat itu tidak mudah terserang penyakit. Ya seperti kita lah. Benar. Kalau kita itu 4 sehat 5 sempurnanya rutin, walaupun kehujanan tiap hari gak bakalan meriang. Iya, benar Nah, sekali. itu seperti itu. Berarti dibuat tanaman itu Sehat mungkin lah. iya. Kalau misalkan Pak, itu ada sobat tani di luar sana, oh Pak ini tanaman saya tapi sudah terkena antraknos. Itu Ya. bagaimana sih penanganannya Pak? Nah, untuk tanaman yang sudah terkena antraknos ya. Jadi, nah kita gunakan saja yang ekonomis lah. Paling enggak kita gunakan 2 bahan aktif. Seperti yang kontak, misalnya bahan aktif mankoseb. Terus bisa ditambahkan lagi fungisida yang sistemik seperti ada dari metilthiofonat ataupun banyak lah, golongan azol itu juga banyak. Nah, tapi untuk yang sistemik itu kalau yang tepung itu anjuran saya itu paling nggak cuman dosis 1 sendok makan udah cukup. Lalu yang kontak paling nggak ya 3 sendok. Yang kontak ya 3 Jadi sendok ya. perbandingan kontak sama sistemik itu 1:3 ya. ya 1:3 Ya. itu sudah lumayan bagus lah untuk pengendalian antraknos. Catat ya sobat tadi ya. Tips dari Ya. Pak Budi untuk pengendalian antraknos itu 3:1. Ya, Yang 3 itu kontak kontaknya, 3 Ya. sendok kontak sama 1 sendok sistemik di ya. sistemik ya. Bisa pakai mankoseb. Ya, untuk kontaknya untuk kontaknya. mankoseb atau klorotatonil boleh sembarang. Selera-selera Ya, sobat selera. tani ya. Heeh, Selera yang penting kontak. Terus kontak. ada sistemik ya yang golongan triazol. Nah, triazol atau di bisa, metilthiofonat. metilthiofonat bisa. Sobat tani pasti tahu kan metilthiofonat BGW atau mankoseb BGW. Nanti coba komen Ya, komentar lah ya supaya kita tahu Ya, yang diinginkan para petani. petani itu gimana, kan kita bisa menjawab, bisa saling konsultasi, sharing bareng gitu ya. oke lah. Heeh. Oke Pak Budi, tanaman di sini kan buahnya lebat ini ya. Ya, alhamdulillah ini aman ini. Kira-kira nih Pak Budi nih, kalau pas dipanen, Ya. pas dipanen itu untuk rata-rata sendiri untuk satu pohon itu biasa menghasilkan berapa gram sih atau berapa? Jadi gini ya, kalau untuk kita hitung per pohon itu kan sulit. Karena satu bedengan itu dari ujung sampai ujung kan tidak serempak, tidak sama. Iya, benar, ya, benar. Untuk batangnya ataupun perantingannya ataupun produksi buahnya. Kita kalau SOP-nya saran saya ataupun petani yang mengikuti metode saya itu paling setidaknya tanaman 1000 pohon itu paling nggak sekali petik harus di angka 50 kilo per 1000 pohonnya. Ngeri banget ya, 50 Iya. kilo ya. Nah, itu pun baru ada sisa. Kalau di Masih. bawah seperti itu, apalagi di harga cabai pas kondisi kurang bagus itu malah bisa minus. Wah, Tapi untuk saat ini alhamdulillah harga cabai. harga cabai mulai merangkak naik dan mungkin fasenya para petani cabai berbahagia, bisa ketawa itu. Iya. Itu pernah nggak Pak Budi yang mengalami cabai yang paling mahal gitu? Berapa sih harganya cabai paling mahal? Kalau saya itu nanam cabai kan tidak emosi. Saya mungkin strategi saya yang sudah saya lakukan itu, saya jika menanam cabai itu masuknya di pertengahan Agustus. Kalau enggak ya di awal September. September. Nah, terus ya di bulan-bulan tertentu kita prediksikan pas nanti
4 atau 4,5 bulan itu pas panen, harga pas merangkak naik. Jadi tidak asal per bulan nanam enggak. Kita harus gimana ya? Ini Cari informasi harga cabai dan cari informasi para petani cabai itu serempaknya di bulan apa nanamnya. Nah, kita harus pelajari itu juga. ini yang agak susah dimiliki sama petani Ya. biasanya. Itu petani itu hanya mungkin mereka jago menanam tapi harus memperhatikan bulan Iya. karena harga tuh naik turun ya cabai. Iya. Wah, lumayan. Tapi saya dengar-dengar untuk cabai ini adalah tanaman atau yang harganya itu bisa Bisa melanjut naik paling tinggi ya. signifikan ya. Iya. Oh, Dan untuk buah cabai itu harga yang ada lonjakannya signifikan. Tahu-tahu kemarin harga 35 sekarang sudah 50. Nah, itu sangat menjanjikan sekali. oh ya, benar sekali ya. Heeh. Jadi jangan pernah ragu untuk menanam cabai Iya. ya. Karena juga salah satu tanaman cabai itu kita nanam sekali, petiknya bisa berkali-kali. Berkali-kali. Pak Budi pernah petik maksimal berapa kali sih? Saya itu tanaman yang kedua dulu saya nanam itu bahkan sampai 50 kali. Petik Sampai hampir 2 tahun belum mati. Luar Itu biasa. pun saya tebangi belum mati. Belum mati malah ditebangi. Iya, karena waktu itu ya merasa sudah cukup dan harga semakin merosot. Daripada saya biaya operasionalnya nanti membengkak, ya udahlah, tebangi aja. istirahatkan lahan, saya tebangi, ganti bibit baru. Oke lah. Oke, sobat tani DGW, tadi kita sudah membahas ya Pak ya, Ya, fase dari pra generatif ya sampai Ya. mau panen ya. sampai Berarti panen. tadi ada pupuk susulan gitu ya. Antisipasi Terus ada lalat antisipasi buah lalat sama buah. antraknos. Antraknosa juga, terus tadi mengenai buah dengan harga yang maksimal Ya. gitu ya, nanti di bulan-bulan berapa gitu ya. Oke, boleh Pak Budi nanti dikasih pesan dan kesan untuk para sobat tani DGW yang ada di seluruh Indonesia. Oh iya. Jadi jika ingin berbudidaya cabai, jangan memikirkan hasil dulu. Yang penting pelajari step-step dari awal sampai akhir. Kita utamakan perawatan secara optimal. Nanti jika tanaman itu tumbuh optimal, buah pun akan mengikuti pasti. Sobat tani perlu ketahui Pak Budi ini sudah lama aktif ya di konten sosial media khususnya Ya, di YouTube. lumayan ya. Saya buat channel YouTube ya. namanya Sahabat Tani TV. Oke, boleh nanti petani sobat tani DGW boleh Ya, nanti mampir ke channelnya Pak Budi boleh ya. ya Di Sahabat Tani Sahabat TV. Tani TV. Ya, Oke. itu channel saya. Oke, terima kasih Pak Budi. Maaf ini mengganggu waktunya. Oke, sama-sama. Sudah panas ini. Ya. Pak Budi sudah mau melanjutkan aktivitas lagi ya. Ya. Oke, mungkin untuk konten ngopi kali ini cukup sekian. Saya Adam Wibawa. Kembali lagi nanti di acara ngopi selanjutnya. Ya. Ngopi, Pak. Ya, ngopi ngobrol bareng petani.